Saya, Pramisti Windy Artajayani, akan menjelaskan tentang terapi realitas. Apa sih terapi realitas itu? Terapi realitas merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara khusus dengan cara memberi tanggung jawab pada konseli yang bersangkutan. Terapi realitas lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseli dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. William Glasser sebagai tokoh yang mengembangkan bentuk terapi ini, menurutnya bahwa tentang hakikat manusia adalah yang pertama, bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang tunggal yang hadir di seluruh kehidupannya, sehingga menyebabkan dia memiliki keunikan dalam kepribadiannya. Yang kedua, setiap orang memiliki kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai pola-pola tertentu menjadi kemampuan aktual karena dia dapat menjadi seorang individu yang sukses. Yang ketiga, setiap potensi harus diusahakan untuk berkembang dan terapi realitas berusaha membangun anggapan bahwa tiap orang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Tujuan terapi yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri, supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang digapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Berikut adalah contoh terapi realitas dengan masalah menurunnya semangat belajar selama pandemi. Mbak Fenty ya? Iya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Kenapa wajah kamu terlihat sedih dan lesu? Aku ingin konseling. Oh, oke, baik. Apa kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses konseling. Proses konseling adalah di mana seorang konselor membantu konseli agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan ada juga asas-asas konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi nggak perlu takut untuk menceritakan semua permasalahannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi menjelaskan semua permasalahan yang terjadi. Dan masih ada lainnya asas-asas konseling. Tapi mohon maaf sebelumnya, saya hanya bisa memberikan proses konseling selama 30 menit saja. Dan hal penting juga yang harus Mbak Fenty tahu, bahwa dalam proses konseling ini, konselinglah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Konselor hanya sekedar membantu dalam menanggapi masalah yang
sedang dialami konseling. Oh, jadi seperti itu. Sekarang saya paham. Ya baik, jika kamu sudah mengerti, bisakah kamu menceritakan permasalahan yang kamu alami? Jadi selama pandemi ini saya merasa semangat belajar saya sedikit menurun. Oh, jadi selama pandemi ini tingkat belajar kamu menurun ya? Kenapa? Iya, saya merasa sangat kesepian karena biasanya waktu di sekolah saya bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi bersama teman-teman. Dengan adanya pandemi ini saya tidak bisa melakukan hal itu, dan itu yang membuat saya sangat bosan di rumah dan ya sedikit kesepian itu. Jadi kamu merasa kesepian selama pandemi ini dan tidak bisa bertemu dengan teman-teman, membuat kamu menjadi malas untuk belajar. Iya, selain itu juga banyak sekali materi yang tidak bisa saya pahami. Juga banyak sekali tugas yang membuat saya sangat jenuh dan pusing. Saya memahami apa yang kamu rasakan. Jadi kamu sekarang tingkat belajarnya menurun ya, dan kamu jenuh di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Iya Mbak, jadi saya harus bagaimana ya? Baiklah Mbak Fenty, dilihat dari permasalahan yang Mbak rasakan, saya menggunakan teknik realitas. Apakah Mbak tahu apa itu teknik realitas? Tidak tahu Mbak. Ya, jadi teknik realitas adalah Mbak Fenty belajar untuk berperilaku lebih bertanggung jawab dan menyusun rencana ke depannya untuk bisa belajar dan memahami materi seperti biasanya. Oh, jadi seperti itu ya Mbak, teknik realitas. Saya sangat kurang bersemangat untuk belajar dan semakin tidak bisa memahami materi. Iya Mbak Fenty, dan dalam proses konseling ini untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Fenty alami. Apakah Mbak Fenty menyetujui? Iya Mbak, saya setuju. Saya mau bertanya, apa yang membuat kamu agar bisa bersemangat untuk kembali belajar? Saya sangat senang jika bertukar pikiran bersama teman-teman saya Mbak. Pada mata pelajaran yang kamu sukai? Biologi Mbak, itu adalah mata pelajaran yang saya sukai bersama teman-teman saya. Makanya saya suka belajar bersama dengan teman-teman saya. Oh, jadi begitu. Sebenarnya kamu bisa mampu memahami mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kamu. Tapi ini hanya beda situasi saja. Memang selama pandemi ini tidak bisa keluar kemana-mana, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, belajar secara online. Kamu bisa belajar dan berdiskusi bersama dengan teman-teman melalui Google Meet atau Zoom, atau juga bisa video call lewat WhatsApp. Iya, benar juga ya Mbak ya. Iya, jika kamu terus-menerus bermalas-malasan dan tidak mau bangkit lagi, apa yang akan terjadi kepada kamu? Iya Mbak, saya mengerti. Saya akan ketinggalan materi dan nilai saya akan jelek, dan saya akan sulit untuk masuk ke perguruan tinggi. Saya akan berubah dan akan menjadi semangat lagi untuk belajar ya Mbak. Berubah dan semangat seperti apa yang kamu mau? Saya akan belajar dan berusaha. Jika saya kurang paham, saya akan bertanya dan berdiskusi kepada teman-teman saya. Saya tidak akan bermalas-malasan lagi untuk masa depan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu mau berubah menjadi yang lebih baik dan selalu bersemangat. Apa kamu menyesali dengan apa yang telah kamu putuskan? Tidak Mbak, saya tidak menyesal. Ini semua untuk masa depan saya. Baiklah, hari ini Mbak Fenty sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Mbak Fenty hadapi, dan Mbak Fenty sudah bersemangat lagi untuk memulai hal yang baru. Iya Mbak Windy, terima kasih. Bagaimana perasaanmu setelah saya beri terapi ini? Alhamdulillah, saya menjadi sangat lega dan pemikiran saya sedikit terbuka. Oke, pengetahuan apa yang kamu dapatkan dari ini? Saya bisa belajar bertanggung jawab dan bisa membagi waktu dengan baik. Apa yang akan dilakukan setelah proses konseling ini? Saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya dapat dari konseling ini. Terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini.
Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu nampaknya kita sudahi perbincangan ini. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja? Iya Mbak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.